Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mul Azizia, NIM 2024-10-10-10-12. Saya dari kelas Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 dan studi kasus 2 yang mengidentifikasi entity dan juga atribut, yang nantinya juga akan mengidentifikasi relationship di antara entity-entity yang ada. Nah, untuk yang pertama yaitu studi kasus 1. Di sini saya langsung saja di sini sudah menandai beberapa kata yang sudah saya jadikan sebagai entity. Di mana yang entity adalah yang saya beri warna merah dan yang berwarna biru ini adalah atribut. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Untuk entity di sini ada lab. Kenapa lab menjadi suatu entity sendiri? Karena dalam proses peminjaman kita itu harus tahu labnya itu lab apa dan deskripsinya itu seperti apa. Nah, di sini lab itu mempunyai atribut ID, nama lab, dan deskripsi. Kemudian juga kepala lab. Nah, kepala lab itu juga menjadi suatu entity tersendiri karena dalam proses peminjaman itu kita juga harus tahu kepala lab yang menjaga itu siapa dengan atribut NIP, nama, dan alamat. Kemudian barang juga menjadi suatu entity sendiri dengan atribut nomor pengenal, nama barang, dan deskripsi. Ya, ini di sini saya menandai dengan blok warna kuning. Ini merupakan primary UID dan yang berwarna hijau adalah secondary UID. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, untuk UKM juga di sini menjadi suatu entity sendiri dengan atribut ID, nama UKM, dan deskripsi. Kemudian ada entity kegiatan dengan atribut ID, tanggal kegiatan, dan nama kegiatan. Nah, ini juga ada entity peminjaman. Di sini peminjaman juga menjadi suatu entity sendiri karena ya kita dalam peminjaman di lab itu harus tahu kapan tanggal kita meminjam dan pengembaliannya itu harus jelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perwakilan UKM, ini juga menjadi suatu entity tersendiri dengan atribut NIM dan nama. Kemudian ada entity asisten dengan atribut yang sama yaitu NIM dan nama, dan juga ada jenis barang, dan juga ada entity kondisi barang. Nah, di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Nah, di sini ada nama entity jenis barang. Sebelumnya, jenis barang itu merupakan suatu atribut di entity barang. Nah, tapi dalam proses selanjutnya, ternyata jenis barang itu jika menjadi atribut di entity barang, itu nantinya akan menjadi redundant. Nah, maka dari itu, maka kita harus menjadikan jenis barang menjadi suatu entity tersendiri dengan atribut ID, nama jenis, dan juga deskripsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Itu ada atribut kondisi barang, yang sebelumnya itu merupakan atribut dari entity peminjaman. Itu kondisi barang ini nantinya harus menjadi suatu entity tersendiri, karena jika kondisi barang ini menjadi suatu atribut dari entity peminjaman, maka itu akan menyebabkan multi-value atribut pada peminjaman. Karena kenapa? Karena dalam suatu peminjaman itu bisa meminjam banyak barang sekaligus dalam satu lab. Nah, ini untuk lebih jelasnya ada tabel yang menampilkan primary UID dan secondary UID pada setiap entity-nya. Entity barang itu mempunyai daftar UID nomor seri dan merupakan natural, artinya memang berasal dari atributnya sendiri dan juga merupakan primary UID. Kemudian ada jenis barang, ada daftar UID ID dan juga nama jenis. ID itu merupakan artifisial karena artifisial itu artinya kita menambahkan sendiri gitu. Sebelumnya nggak ada ID, tapi kita nambahkan sendiri ada ID untuk pembeda. Dan ID itu merupakan primary UID. Kemudian juga ada lab dengan daftar UID
ID dan juga nama lab, di mana ID merupakan primary dan nama lab itu secondary. Kepala lab dengan daftar UID NIP yang merupakan natural dan primary, kemudian ada UKM dengan daftar UID, ID dan nama UKM, di mana ID itu artificial dan merupakan primary, kemudian ada kegiatan dengan daftar UID ID dan artificial primary. Sama seperti kegiatan peminjaman juga begitu, dan perwakilan UKM ini daftar UID-nya itu berupa NIM, dan itu bersifat natural, yang merupakan juga primary UID, sama seperti asisten. Kemudian ada kondisi barang, itu merupakan ada daftar UID ID dengan tipenya itu artificial dan termasuk primary UID. Nah, untuk selanjutnya ini ada relationship antar entity. Di sini ada lab. Lab itu mempunyai relationship dengan kepala lab, barang, dan peminjaman serta asisten. Kenapa sih kok lab itu ada relationship-nya dengan kepala lab? Karena dalam setiap penambahan data di lab, kita harus tahu pencatatan data kepala lab. Begitu juga dengan lab barang, dan lab juga dengan peminjaman, lab dengan asisten itu ada relationship-nya. Kemudian untuk selanjutnya kepala lab. Kepala lab itu ada relationship dengan asisten. Dan barang ada relationship dengan peminjaman, dengan jenis barang dan kondisi barang. Kemudian UKM itu ada relationship dengan kegiatan anggota UKM. Kemudian untuk kegiatan itu ada relationship-nya dengan peminjaman. Dan peminjaman ada relationship dengan anggota UKM dan asisten serta kondisi barang. Kemudian untuk jenis barang ini ada relationship dengan kondisi barang, karena dalam menambahkan data di jenis barang kita harus tahu pencatatan data kondisi barangnya. Untuk selanjutnya ini ada studi kasus 2. Di sini ditampilkan seperti struk gitu ya, bond pembelian oleh sebuah bengkel, yaitu Honda Jaya Raya. Nah, di sini kita juga akan mengidentifikasi entity serta atributnya. Nah, di sini saya sudah menampilkan dalam bentuk tabel juga agar lebih mudah. Ini ada entity barang, ada entity kendaraan, bond pembelian, mekanik, pembeli, kasir, bengkel, jenis barang, dan kondisi kendaraan. Kenapa barang itu menjadi suatu entity sendiri? Karena dalam pembelian atau transaksi seperti itu, kita harus jelas tuh barangnya dengan nama parts apa, harganya berapa, itu harus jelas. Nah, untuk kendaraan itu ada atributnya, nomor polisi, warna, merek, dan tahun. Bond pembelian dengan atribut nomor faktur, tanggal, dan kuantum. Kemudian untuk mekanik itu ada atribut mekanik ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pembeli itu ada atribut ID, nama, dan deskripsi. Begitu juga dengan kasir, sama. Untuk bengkel itu ada atribut ID, alamat, dan nomor telepon. Dan jenis barang serta kondisi kendaraan kurang lebih sama. Untuk di sini saya menandai warna kuning itu sama seperti tadi. Yang warna kuning ini merupakan primary UID dan yang warna hijau itu adalah secondary UID. Nah, untuk selanjutnya di sini juga kita akan mengidentifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Ada nama entity jenis barang. Nah, sebenarnya jenis barang itu tadinya merupakan atribut dari entity barang. Nah, akhirnya jenis barang itu harus disendirikan menjadi suatu entity tersendiri, karena jika kita masukkan jenis barang itu menjadi atribut dari entity barang, itu nantinya juga akan menjadi redundant. Jadi harus dipisah menjadi suatu entity tersendiri dengan atribut yaitu ID, nama, dan deskripsi. Nah, untuk ini selanjutnya adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada.
untuk kondisi kendaraan. Nah, itu tadinya kan sebenarnya kondisi kendaraan itu merupakan atribut dari entiti kendaraan. Tapi pada proses selanjutnya, kondisi kendaraan ini harus menjadi suatu entiti tersendiri, karena jika kondisi kendaraan ini masuk dalam atribut entiti kendaraan, itu menjadi multi-value atribut. Bayangkan saja, dalam setiap kendaraan pelanggan itu pasti mempunyai kondisi kendaraan itu berbeda-beda gitu, nggak mungkin satu. Nah, untuk selanjutnya ini lebih rincinya mengenai primary UID dan secondary UID di setiap entity pada studi kasus yang kedua. Ada entity barang dengan daftar UID kode parts yang merupakan tipe natural dan primary. Kendaraan nomor polisi merupakan natural dan primary. Untuk bon pembelian nomor faktur itu juga natural primary, dan ada mekanik. Di sini ada mekanik ID dan nama, di mana mekanik ID itu artificial dan nama itu natural. Ya, untuk mekanik ID itu primary ya, dan untuk nama itu merupakan natural dan secondary UID. Untuk pembeli juga sama, dan kasir juga ada ID dan nama, di mana ID itu artificial dan primary, dan nama itu natural dan secondary. Kemudian ada jenis barang, di mana ID itu merupakan artificial dan primary, kemudian nama barangnya itu merupakan natural, secondary. Kemudian juga ada kondisi kendaraan dan bengkel, yang masing-masing punya ID dan itu merupakan artificial, primary. Nah, artificial itu apa sih? Artificial itu adalah primary UID yang kita tambahkan gitu, karena sebelumnya mungkin tidak ada, jadi kita tambahkan ID sebagai primary UID-nya. Nah, untuk selanjutnya adalah relationship antar entity di studi kasus 2. Di sini saya menggunakan tabel dan saya beri tanda merah untuk yang ada hubungan atau relationship-nya. Untuk barang itu relationship dengan bon pembelian, jenis barang, dan bengkel. Kenapa kok barang itu relationship dengan bon pembelian? Karena dalam penambahan data di setiap bon pembelian itu memerlukan data barang. Barangnya apa, di bon pembelian itu harus jelas gitu. Kemudian untuk kendaraan itu ada relationship dengan bon pembelian, mekanik, pembeli, kondisi kendaraan. Dan bon pembelian ada relationship dengan mekanik, pembeli, kasir, dan juga bengkel. Untuk mekanik itu ada relationship dengan kondisi kendaraan dan juga bengkel. Kemudian untuk pembeli itu relationship dengan kasir. Dan ada kasir itu juga relationship dengan bengkel, karena dalam setiap penambahan data itu antar kasir dan bengkel itu saling berkaitan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.